Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul, bertemu walaupun online. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah pada Allah, pada Nabi Muhammad SAW. Katur Pak Yen yang kami hormati sebagai penyelenggara, Pak Puji Santoso yang kami hormati juga, serta teman-teman di rumah, sedulur sedoyo. Di sini ada Mbak Rustina, kemudian Mbak Rustina saja ya, sementara baru 4 orang ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita segera bergabung ya. Jadi acara yang baik ini mudah-mudahan akan terus berlangsung ya. Insya Allah nanti kita akan merasakan manfaatnya ya. Mungkin sekarang banyak teman-teman yang belum masuk ya, biasanya sekitar 9 atau 10 orang ya. Tema kali ini tentang mengenal kimia pangan ya. Narasumber kita di Santoso, kebetulan beliau dulu dari Teknik Kimia Undip ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Kemudian bekerja di Badan Tenaga, sekarang ganti nama ya, saya nggak hafal ya. Tentu saja seharinya beliau berkonsentrasi di bidang kimia dan kali ini akan menyampaikan pada kita semua ya. Mungkin nanti acara ini juga akan direkam sehingga mungkin teman-teman akan membuka dan dengarkan keterangan dari Pak Puji Santoso mungkin tentang bahaya kemudian manfaat ya tentang bahan kimia ini. Jadi mungkin setiap hari ya Pak Puji ya, bahwa kita itu selalu bertemu dengan bahan-bahan kimia dan memang kita harus tahu pasti ya, harus tahu pasti apakah itu berbahaya, kemudian ambang batasnya seberapa supaya berbahaya kita. Mungkin kalau kita sebagai generasi itu tularkan juga ke anak cucu kita. Terutama sekarang pemerintah lagi penanggulangan stunting ya, itu kan generasi muda kita itu sekarang apa yang dimakan itu tidak ngurusi apakah itu akan berdampak ke depannya, yang penting dia senang. Nah, seperti itu. Hampir rata-rata anak-anak sekarang itu sulit sekali kalau kita arahkan makan yang sehat, yang tidak terkontaminasi dengan bahan kimia ya. Mungkin awalnya bahan kimia itu tidak berbahaya, tapi kan karena terus-menerus ya Pak Puji ya, jadi akan membahayakan apalagi kaum wanita ya, remaja wanita yang nantinya akan mengandung janin dan punya anak yang akan menjadi generasi penerus kita semuanya. Pak Puji Santoso, silakan untuk memperkenalkan diri lagi, menyampaikan, kemudian nanti kalau memang sudah saatnya di-share, saya share. Itu penuhnya kami berikan Pak Puji Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih ini Pak Dr. Dul, saya kasih kesempatan. Sebelumnya saya ditembak ini. Monggo. Teman-teman, jadi saya sejak lulus itu langsung bergabung ke Batan. Ini sempat di Petrokimia sebentar. Bergabung ke Batan. Nah, Batan sekarang ini karena bubar, Bu, jadi diintegrasikan ke BRIN. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, salah satunya ini adalah Batan. Saya sendiri juga sekarang posisinya RTN. Jadi Batan ini jadi turun kasta. Jadi riset teknologi deteksi
radiasi dan analisa nuklir. Jadi turun lagi. Jadi kalau jabatan masih tetap fungsional, tidak mengenal jabatan struktural tidak. Jadi dalam hal ini memang saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk apa sih bahan kimia di dalam bahan pangan. Jadi saya mulai aja, mungkin bisa di ini Bu, share. Sudah kelihatan? Iya, kelihatan Bu. Oh, baik. Iya. Jadi ini terima kasih. Jadi ini agak sedikit berbeda nih, Bang Tul, judulnya kalau ini dalam bahan pangan. Jadi untuk mempertegas lagi bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini memang sangat bersentuhan dengan kimia, Bu. Tidak ada sekarang ini yang relatif tidak bersentuhan. Hampir 100%. Tinggal di mana kita menyikapi pemakaian bahan kimia ini, Bu. Bahan kimia ini ibarat dua sisi mata pedang. Tinggal kita akan menggunakan di sisi mana. Kemudian lanjut Bu, kedua, slide kedua. Langsung slide slow aja Bu, bisa Bu. Ya. Jadi sebenarnya ini bahan kimia dalam bahan pangan itu sebenarnya dikenal dengan bahan tambahan pangan atau BTP. Jadi ini bukan Basuki Cahaya Purnama tidak, tapi ini bahan tambahan pangan. Sudah aturan-aturan pastinya sudah. Kemudian di BPOM juga sudah mengatur hal ini. Hal yang penting perhatikan adalah asupan harian yang dapat diterima oleh tubuh atau yang sehari kita sebut ambang batas maksimal yang kita terima. Jadi harus diperhatikan juga berapa sih jumlah maksimum bahan tambahan pangan ini atau CI bahan kimia ini dalam miligram per kilogram berat badan yang tanpa menimbulkan efek yang merugikan terhadap kesehatan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Memang ada dosis maksimum yang harus diperhatikan. Kemudian halaman ketiga Bu, ya selanjutnya Bu. Ya. Mas, formal. Jadi di slide show Bu, tinggal Bu klik aja. Pojok bawah. Tapi di enable editing di ini. Saya berminum. Oh iya, monggo Bu. Ye, monggo. Pojok bawah slide show. Nah, ini nggak apa-apa Bu. Jadi di dalam golongan kita sebut sekarang BTP atau bahan kimia tambahan pangan, ini sudah diatur dalam Permenkesnya Bu. Jadi ada kira-kira 27 yang di makanan. Oh iya. Jadi antifom itu biasanya berbasis senyawa silikon, senyawa silikon, rata-rata senyawa silikon. Nah, itu pakai orang tuh harusnya pakai food grade di dalam produksi itu di industrial grade karena lebih harga Bu. Kalau yang food grade itu rata-rata itu adalah lebih mahal. Kalau industrial grade itu murah. Nah ini ada beberapa ini banyak. Ini seperti diketahui saja Bu. Nanti kami usahakan berapa material atau bahan kimia yang sehari-hari digunakan. Saya kemarin sempat bingung juga untuk akan mulai dari mana ini materinya. Jadi ini seperti di sini kan, seperti antioksidan. Itu kan nanti kami jelaskan juga beberapa kimia yang dipakai sehari. Kemudian terus Bu selanjutnya. Ini Pak Puji suaranya kok agak ya kurang. Ya.
Suaranya agak menggema apa pesah gitu. Oh, Speakernya coba. coba atur lagi Bu. Terus udah atur. Kuning Bisa itu ya, yang dekat 79% tuh kuning kirinya. Apanya? Nah, 79% itu kirinya coba diklik. Yang slideshow itu loh. Pojok Ini bawah, Bu, pojok kanan. bawah. Kanan, bawah. Nah, Itu itu kirinya, dimaksimalkan. kirinya. Oh iya ya. Kirinya. Oh Bukan yang diperbesar. kirinya. Oh Nah, diperbesar nah, ya. itu dia. Oh iya oke. Nah, baik. Warnanya gimana Bu sekarang Bu? Ya ada Pak. Udah. Nah, mengapa kita perlu mengetahui Bu? Biar bagaimana sih biaya apa berbahaya itu bagaimana? Kemudian juga yang paling pokok tadi Bu, jangan melebihi dosis yang diizinkan. Ya. Jadi dengan apa? Nah, mereka rata-rata memang tidak mengetahui dan faktor yang lain itu memang tidak peduli kita, udah sebodo amat kan. Atau produsen juga kadang-kadang nakal. Jadi untuk mengejar ongkos produksi yang murah, rata-rata mereka ini Bu main sikat saja. Ya. Rata-rata memang begitu. Ini hampir semua terjadi di industri kita. Dan terus Bu, selanjutnya Bu. Ya, kemudian efek lagi yang zat warna makanan Bu. Nah, ini kan satu, ya biar kalau orang jualan kan bisa menarik Bu. Kalau warnanya ngedreng sekarang kan itu menarik kan. Orang bisa beli juga. Kalau dengan bahan warna ini juga warna bisa stabil kan, jadi awet. Yang paling pokok juga bisa kan menutupi perubahan warna selama proses pengolahan. Jadi dengan ditambahkan warna dia cantik lah, kuenya cantik, ininya cantik, jadi orang bisa akan beli. Nah. Yang alami. Nah, untuk pewarna makanan yang sehari-hari ini ada beberapa macam Bu. Itu seperti karamel. Karamel itu kalau kita inilah sudah familiar kan karamel dari gula pasir, kemudian buat karamel, lah itu warnanya coklat. Beta karotin itu dari wortel, ambil warna wortel. Itu bisa dipakai. Kemudian klorofil ini itu kan suka bikin daun suji itu kan, nah itu klorofil. Pandan. Itu kemudian kurkumin itu pakai kunyit kan pakai. Nah ini kalau ini warna-warna alami. Nah, kemudian ini kan tadi sudah kami jelaskan. Nah, kalau di karamel saya bilang tadi dari pemetaan karbohidrat, gula pasir, laktosa maupun sirup-sirup. Beta karotin itu warna jingga sampai merah. Nah, biasanya kalau kita misalkan apa untuk minyak, produk-produk minyak, lemak, minyak goreng dan margarin itu rata-rata pakai warna beta karotin. Dan itu bisa diperoleh dari warna-warna wortel, ayam, sayur dan buah sebagainya. Tapi ini orang jarang begini Bu. Yang paling praktis memang pakai pewarna kimia yang dijual di pasaran. Nah, tadi kami jelaskan terus Bu, tadi ini kan antara lain warna alami. Nah, terus Bu. Nah, ini apa zat warna sintesis yang diizinkan oleh Permenkes ini Bu. Jadi beberapa jenis itu satu brilliant blue itu warnanya biru. Biru dan apa? Ini biasa dipakai di es krim dan sebagainya. Kemudian jelly, jam, saus apel dan sebagainya makanan-makanan lain. Nah, ini sudah ada keterangan dosis maksimum yang digunakan Bu. Jadi kalau misalkan dalam 1 kilogram ya maksimum di 100 mg. Tetapi saran kami jangan memakai maksimum. Jadi apa? Pakai dosis-dosis maksimum. Tapi kami biasanya menyarankan tidak sampai ke batas dosis maksimum. Klien-klien itu kami sarankan pada dosis maksimum di angka 40% dari atas dosis. Dosisnya ini berapa industri. Nah ini memang biasa digunakan di pabrik-pabrik pakai ini Bu. Pakai ini. Jadi macam-macam ini apa zat warnanya. Jadi apa?
tergantung juga warna yang mau digunakan gitu. Kalau ada merah, kuning, hijau ya pakai kalau warna-warna tersebut. Terus Bu, mungkin halaman selanjutnya. Nah, ini ya beberapa dalam ini pemerintah, dalam Permenkes. Ini ada beberapa aturannya. Sudah kami kopikan. Ini ada beberapa. Nah, saya tidak hafal satu-satu. Nah, ini ada ini contohnya yang harus diperhatikan kalau Bapak Ibu itu beli makanan warna itu dilihat nomor indeks. Kita suka mencocokkan. Jadi ini nah, ini beberapa zat makanan atau makanan yang dilarang. Kenapa ini dilarang? Ini kalau ini pengalaman saya, pengalaman di lapangan ini warnanya bagus-bagus. Kalau itu ngejreng itu, warnanya ngejreng. Ngejreng itu apa ya Kak? Mencolok apa ya? Ngejreng. Nah itu nanti ada contoh-contoh gambarnya saya. Nah rata-rata ini memang diduga mengandung logam berat. Rata-rata Bu, logam berat. Nah, tergantung dia warnanya Bu, tergantung warna yang dia gunakan. Warna-warna ini biasanya dipakai di tekstil. Rata-rata ini adalah warna tekstil. Digunakan pada warna-warna makanan. Kan harganya murah banget. Murah banget. Kalau mungkin kita kecil kan kita tahu Sumbo. Sumba apa sih kan suka jual itu Bu. Iya. Kecil itu kan Sumo. Nah, kemudian winter, kayak gitu kan warna tekstil. Gitu. Nah, ini perwarna tekstil rata-rata ini juga bungkusnya seadanya dia, seperti kertas koran dan diberi merek tertentu. Nah, dulu ada ini yang ada beli San Petro, ada ini warna-warna itu warnanya banyak dulu. Dan ini dulu saya kecil pun itu sudah dijual di warung-warung kampung itu sudah dijual. Tetapi kalau yang warna yang memang diizinkan dia rapi, ada nomor izin dari Depkes atau dari BP POM. Tapi memang harganya lebih mahal. Gitu. Nah, ini contoh kemasan warna-warna satu warna tekstil. Yang kecil-kecil itu kan banyak yang sih kecil. Kalau yang agak mahal memang bukunya agak rapi bagus. Berarti Sumbo itu warna tekstil Sumbo. Ya Sumbo itu kan Sumbo itu jelek warnanya. Biasanya kertas agak buram. Ya betul. Kertas agak buram. Tuh dulu itu banyak di warung, nggak tahu kalau sekarang sudah nggak ada ya. Tapi dulu di warung-warungan itu banyak. Buat laci. Nah itu biasanya kalau Lebaran gini Bu, cendol itu suka digituin. Oh iya. Cendol. Nah ini Bu contoh beberapa kasus ini contoh. Ini contoh kan. Kalau yang A ini adalah zat warna tekstil. Zat warna tekstil. Orang bilang tuh kayak gini warnanya. Nah kemudian yang B itu yang zat makanan yang eritrosin itu yang diizinkan kan warnanya beda Bu. Ya. Warnanya beda. Tapi kalau makanya kita memang harus jeli untuk pemakaian zat-zat warna ini. Tapi kan kita kalau ke pasar kan nggak tahu gimana kan kita kan sudah dijual. Nah ini contoh lagi yang kuning. Orang bilang warna tekstil methanol yellow sama tartarasin yang kuning tadi. Perbedaan kan nyata banget. Gitu. Nah ini contoh lagi yang tekstil yang green dan brilliant blue tadi. Kan agak berbeda Bu. Ya. Ciri-cirinya kalau yang itu warna terang. Nah, ini tadi kan bicara zat warna sampai sini mungkin ada yang mungkin bisa saya jawab pertanyaan segala macam mungkin.
terkait zat-zat apa tadi, zat pewarna tadi. Nah, mungkin bisa lanjut dulu, Pak. Nah, lanjut dulu. Nah, ini apa, zat pemanis alami kan jelas. Teman-teman sudah tahu ini berasal dari tanaman, sukrosa itu tebu, ada gula bit, ada sitrol, ada glukosa. Kalau dari hewan ya laktosa itu madu, atau dari hasil penguraian karbohidrat, sirup, glukosa, dextrosa, monostok. Maka sekarang kan ada yang gula cair ini kan pada saat ini. Gula cair itu berarti gula cair. Gula cair itu yang stevia itu ya? Stevia itu ada, stevia atau gula bit ada. Itu mulai sekarang kan sudah mulai dijual, gula cair sudah mulai dijual. Sudah mulai dijual. Kalau gula tadi adalah menghasilkan kalori, maka kalau ini kan tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang kena. Nah, maka dia memakai gula, memakai pemanis yang penuh nutrisi, dia yang tidak menghasilkan kalori, sehingga dia aman, yang tanaman-tanaman surya dan kelompok-kelompok sejenis itu. Nah, yang sintesis ini yang banyak, Bu. Sakarin, tahu tak, siklama, sorbitol, itu kan. Itu memang disintesis. Dan ini banyak digunakan karena apa? Murah. Produk itu kalau itu dari proses produksi, orang kan mesti akan mencari yang ongkos produksinya murah, maka diciptakanlah pemanis sintesis. Terus mungkin Bu selanjutnya, untuk sakarin dan siklama tadi memang biasa digunakan di industri permen, kembang gula, es krim, makanan ringan, minuman buah-buah kalengan, sirup itu digunakan di industri tersebut. Tapi ini akan mengacu ke batas-batas dosis yang direkomendasikan. Nah, dulu pernah kasus, tapi lama, tapi kasus lama itu busin, tapi sekarang sudah tidak ada. Ini sudah nggak ada. Ini terjadi, tapi sempat muncul juga kasus ini awal-awal tahun di Tangerang itu kira-kira tahun berapa lupa saya. Tahun 2000, sebelum tahun 2000 pernah sekali muncul, tapi habis itu nggak ada lagi. Kemudian juga sakarin, ada sakarin itu 800 kali gula tebu. Nah, itu ada juga dosis pemakaian juga dianjurkan memang sekitar 300 mg per kilogram. Jadi beberapa ketentuan yang tidak boleh ini, tetapi dalam prakteknya memang tidak 300 mg, biasanya diambil separuhnya. Separuhnya sekitar 150 atau berapa. Jadi untuk menghindari batas dosis maksimal. Kemudian selanjutnya, Bu. Nah, ini yang harus diketahui juga zat pengawet ini, Bu. Lalu kita kalau makanan kan pengennya awet, Bu. Karena ada proses fermentasi, kemudian ada proses terjadinya jamur dan penguraian lainnya. Yang sering digunakan ini kan seperti natrium benzoat, kan, benzoat, kemudian kalium propionat, tapi kan ini jarang-jarang ada ini di pasar biasanya, jarang-jarang nongol ini kan. Ya kalau ini memang dipakai di pembuatan roti, kalau gula roti ada ini pakainya. Tapi kalau nggak pakai ini biasanya pakai benzoat, atau orang bilang pakai asam sorbat, ini juga dipakai. Ada lagi natrium nitrat. Ini natrium nitrat biasanya dipakai kalau kita mesti daging olahan, kayak itu rata-rata pakai ini. Ya ada lagi, Bu, itu zat pengatur baper itu juga termasuk bahan pengawet. Baper itu kalau misalkan contoh sederhananya itu kalau udah ada asam baper itu roti biasanya. Ya kayak roti, jadi itu awet.
kalau ditambahkan misalkan bahan basah, dia itu tetap pH masih bertahan pada itu. Dan itu susah untuk melakukan apa ya, ditambah berapapun itu dia susah, jadi pH-nya nggak mau naik. Gitu. Itu baper. Itu, Bu. Kemudian yang tidak aman itu ini, Bu, natamisin. Natamisin. Tapi ini jarang ada. Kita jarang ada. Ini memang biasalah, kalau ini memang bisa merusak ginjal ya, ini jelas karena kan rusak fungsi, akan merusak fungsi ginjal. Yang paling pokok itu nanti ada di sini, Bu. Selanjutnya akan kami bahas di sini. Orang bilang itu BHA. BHA itu biasanya kalau di dalam Indomie juga ada itu, tapi itunya bukan BHA, ada nama lain di situ. Nah ini BHA ini, ini di daging babi, sosis itu BHA. Minyak sayur itu juga minyak sayur itu pakai. Kan kalau enggak dia mudah tengik, mudah teroksidasi. Maka dia ditambah bahan antioksidan tadi. Dia tidak terjadi oksidasi, Bu. Dia tidak tengik, tidak apa kan gitu. Ya awet. Jadi semua minyak goreng itu pakai bahan antioksidan. Itu. Tapi malah enak, jadi kita jadi awet muda, kata Bantu, awet muda kalau bentuk ini. Itu BHA itu diambil dari daging babi. Enggak, BHA itu sintesis. Sintesis ya. Nah, ini sintesis. Tetapi ini biasanya diambil, diambil dari ini, diambil dari diekstrak dari daging. Ekstrak dari tanam. Daging babi. Ya, diekstrak dari daging babi. Daging. Ya, maka di Indonesia ini jarang dipakai ini, Bu. Di Indonesia jarang dipakai. BHA itu? Ya, BHA itu jarang dipakai. Ya, minyak sayurnya dikasih apa? Nah, minyak sayurnya biar dia tidak tengik segala macam, minyak itu dikasih bahan ini, Bu. Ini salah satu bahan antioksidan. Nah. Struktur kimia tadi, benzoat tadi. Jadi kenapa dia ini biasanya kalau dalam bentuk yang kita pakai itu dalam bentuk senyawa natrium benzoat. Tapi nanti setelah dia masuk ke tubuh dan segala macam nanti terdisosiasi dari asam benzoat partikel-partikel dan ini mudah keluar lewat pipi, air kencing sama. Tapi sepanjang masih batas aman. Tetapi kalau berlebihan juga masalah juga karena ini rantainya rantai siklik, Bu. Ya. Rantai siklik itu susah untuk dipetak. Jadi ikatannya selalu ditembak sini itu muter. Nah, ini tadi yang kami jelaskan di antioksidan. Nah, ini kalau minyak goreng dipakai berkali-kali kan ini kenapa berbahaya? Dia timbul zat-zat radikal bebas, sehingga dapat memicu kanker. Nah, untuk itu perlu ditambahkan senyawa antioksidan agar dia tidak cepat rusak dan berbau tengik. Itu. Nah, karena terjadi oksidasi, maka harus ditambahkan senyawa antioksidasi, disebut antioksidan. Tetapi antioksidan ini ditambahkan di udara, dia mudah teroksidasi, mudah rusak. Gitu. Jadi ini agak sedikit kasus-kasus atau berbalikan. Ini muncul tadi yang dipakai beberapa zat antioksidan itu biasanya asam aspartat, terjadi daging olahan, kaldu dan kalian BHA tadi untuk olahan minyak atau lemak dan PHT untuk margarin atau mentega. Nah, ini kan cepat rusak tadi. Pokoknya produk-produk yang berbau lemak sama itu pasti ada bahan antioksidan.
Di dalam Permenkes ini, Bu, ada 13 jenis. Ada 13 jenis. Gitu. Nah, sebenarnya antioksidan ini kan dicari, Bu. Menghambat kerusakan sel tubuh kan. Ini kalau pakai ini kan kita bisa awet muda kan, logikanya gitu. Kalau mau awet muda ya kita minum antioksidan. Kuwi apik kuwi. Nah, Oksigen alami. awet nom betul. Sip kuwi. Awet nom. Oksigen. Nah, ini yang apa? Antioksidan yang apa? Yang biasa ada. Nah, apa? Untuk alami itu ya vitamin C itu juga apa? Antioksidan, kemudian beta karotin itu vitamin A, asam askorbat itu vitamin C. Itu di dalam apa? Ada di buah dan sayur. Nah, kalau awet muda kan orang disarankan lebih banyak minum apa? Ini makan buah-buahan. Nah, ini Bu yang ada di Indonesia itu rata-rata yang saya beli itu yang apa? Yang ada di kita. Bahan-bahan yang ada di apa? Di beredar di Indonesia itu rata-rata berbasis ini, BHA, kemudian butil hidroksitoluin, BHT, tapi rata-rata itu BHT. Yang kedua ini adalah TBHQ atau tersier butil hidroksiwinolin. Saya bilang tadi bahwa ini rata-rata ada di apa produk makanan ringan yang ada kandungan lemak-lemaknya, kemudian yang tadi jelas apa minyak goreng, kemudian juga mie instan. Itu ada bahan antioksidan. Kalau enggak itu tengik, yang tadi kan tengik. Kadang-kadang kan kalau disimpan lama mie instan itu kan tengik. Berbau minyak, maka minyak goreng kita itu apa enggak tengik-tengik disimpan itu ya ada bahan anti tengik tadi itu yang antioksidan. Gitu. Jadi saya bilang tadi bahwa kondisi sekarang pun kalau kita lepas dari bahan kimia ya impossible gitu. Bang kita minum misalkan aqua ya. Aqua itu kan kemasannya pakai plastik, ya kan? Pakai PET. Nah, kalau dia produksinya sembarangan juga enggak ini, belum lagi kalau misalkan aqua itu dia apa? Kena panas. Kalau dia mau nggak mau kan walaupun dia dikasih bahan itu plastiknya mungkin tahan panas, tahan UV, tapi seberapa jauh sih kalau dia kena panas terus kan lama-lama ada mikroplastik yang keluar. Kan gitu. Makanya kalau kalau beli galon kita akhirnya kita lihat-lihat penjualnya aquanya dijemur suka ditaruh luar, kita nggak beli. Kita beli ada di dalam. Gitu. Ya ini antisipasi saja, Bu. Ya, Pak. Gitu. Nah, ini beberapa contoh, beberapa kasus belum lama sih ini salah satu di Bandung itu menguji kandungan mie instan, kandungan apa tadi bahan antioksidan tadi. Nah, rata-rata ini pada di angka sekian. Angka ini masih relatif aman, tapi memang sudah memenuhi standar BPOM. Tetapi itu tidak boleh direkomendasikan tiap hari untuk mie instan karena di dalam total satu bungkus itu tuh kadar garamnya itu 1.500 mg per hari. Nah, kalau dihitung kita maksimal kebutuhan asupan garam per hari miligram. Nah, makanya di sini kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi Indomie mie instan tiap hari. Nah, kalau kebanyakan natrium nanti itu di darah dia akan terjadi pengendapan atau sumbatan. Itu banyak garam natrium di dalam saluran pembuluh darah. Itu yang orang bisa stroke ringan segala macam. Okay. Kalau ini contoh label, Bu, ini label.
Yang seharusnya. Label harus yang ini label biasanya ini contoh label harus ada. Nah, daftar bahannya apa yang kita tengok. Nah ini Bu, yang ada di daftar bahan, peralatan ikan bilis, minyak kelapa, kali mandu, antioksidan, TPH. Ini rata di sini. Ini perlu kita perhatikan. Ini. Dan harus ada yang apa? Harus ada BPOM-nya kan, karena menyangkut ke izin edar dan sebagainya. Nah ini kan setiap produk ada. Kalau ini Bu perhatikan di salah satu kemasan apa, mie instan juga ada, kandungannya ada. Ya. Tapi kadang-kadang mereka itu kecil banget Bu. Tulisannya cili-cili. Tulisannya cili-cili, coba perhatikan. Enggak gitu, tulisannya cili-cili. Ditulis tapi huruf kecil-kecil. Nah ini sekilas yang tadi ya. Hidrogen tersier dasar hidrogen ini memang apa salah satu desain agar dia awet, mencegah bau pengik pada berbagai produk. Nah, ini memang digunakan sintesis karena ya tadi mencegah oksidasi dan juga termasuk juga perubahan zat warna. Kalau terjadi oksidasi, otomatis warna makanan berubah. Nah, terutama produk yang mengandung zat-zat besi. Nah, untuk TBHG ini itu masih ya kontroversial lah, karena risiko kesehatan yang di bawahnya. Tetap ada risiko yang harus kita perhatikan di sini. Ini. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan di depan tadi, Bu. Ini beberapa makanan yang mengandung ini zat antioksidan ini TBHG. Ini ada di berbagai produk. Karena produk yang ada mengandung lemak, zat-zat lemak pasti ada ini. Ini digunakan juga di dalam pabrik cat, perawatan kulit dan vernis itu mengandung senyawa. Dipakai produk kulit misalkan, lah kalau nggak dipakai zat antioksidan kan dia mudah rusak juga kan. Jadi biar dia awet. Itu jadi sebenarnya semakin tahu makin takut Bu, jadi makin bingung. Jadi pokoknya semua produk yang ada ini lemak pasti mengandung zat antioksidan. Tinggal kita menyikapi cari memang yang produk-produk sudah standar di BPOM. Maka kita tidak dianjurkan untuk membeli produk-produk yang tidak standar. Cuma ya berkaitan juga dengan cuan kan Bu. Kalau yang standar itu kan pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Misalnya kita mie juga ada ininya, Bu. Nggak mungkin kalau mie nggak ada bahan pengawet antioksidan ini. Pasti itu impossible. Nah, keamanan ini makanya kita dianjurkan maksimal pada 0,02% dari kandungan minyak atau lemak. Tetapi celakanya, kadang-kadang kita nggak tahu sih kadar maksimal itu kan pabrikan tidak pernah mencantumkan. Berapa sih kadar maksimal yang diizinkan? Tapi sebagai patokan kalau memang BPOM itu merekomendasikan, itu berarti sudah memenuhi kualifikasi mereka. Ini standar FDA itu dari Food and Drug Administration ini Amerika. Biasanya BPOM mengacunya ke sini, Bu. Mengacunya ke sini. Jadi kita tidak bikin standar sendiri, ya dari standar FDA. Termasuk juga pengalaman kami kemarin di pabrik penyempurnaan proses di pabrik gula, ya biosida. Nah ini kalau nggak dipakai ini di dalam proses produksinya itu di gula, kalau di nira mentah ya, fresh tebu itu ada namanya bakteri Leptonospora
ini ditembak pakai apa? Kalau bukan pakai ini, tapi ini agak bicara lain ini, tapi dia pakai biocide. Kita di Indonesia ini kemarin kami sudah beberapa kali cek dengan kita join dengan P3GI, dia acuannya ke sini. Acuannya sudah ke sini. Jadi kemarin kami sudah beberapa kali muter di pabrik gula, dan sekarang ini kondisinya prosesnya sudah memenuhi standar kualifikasi. Gula-gula yang beredar di kita, terutama gula pasir ini sudah memenuhi standar-standar ini, dan ini kayaknya aman. Aman. Nah, kemudian kita harus teliti juga di label-label makanan. Nah, biasanya orang menyamarkan kalau nggak TPHG gede, dia ditulis ininya. Ditulis ininya kecil-kecil banget gitu. Terus apa singkatan-singkatannya ini. Seperti orang misalkan MSG ya. Nggak pakai MSG tapi pakai natrium ya. Natrium, sodiumnya diganti natrium ya. Nah, itu kan sama sebenarnya. Sodium diganti natrium. Oh, saya nggak pakai MSG. Ternyata saya baca enggak. Nah, kalau Ibu perhatikan nih, Ibu perhatikan, oh saya nggak pakai MSG, tapi saya pakai Totole. Nah, kan ya? Sama. Sama. Totole sama, coba cek, itu ada kandungan apa? Natrium, ada singkatan. Rasanya ada sodium diganti natrium. Ya. Jadi kalau sudah pakai salah satu ya sudah pakai mana Bu? Sudah pakai Totole, Ibu ya jangan pakai MSG. Salah satu itu. Nggak pakai dua-duanya. Salah satu. Jadi kadang-kadang kan, kurang mantep, tambahi foto kan gitu Bu. Kan menyangkut selera sebenarnya Bu. Jadi ini apa? Seperti halnya maaf nih Royco kan misalnya kan. Ya. Kalau udah burger ya jangan pakai MSG kan gitu Bu. Tuh. Tapi kadang-kadang maaf. Apa kita masak kurang mantep, itu tambahin moto kan gitu tuh. Gitu. Kira-kira itu. Nah, tadi ini bicara MSG. Nah, biasanya orang, saya nggak pakai MSG, itu diganti mono natrium. Saya bilang tadi, kata-kata sodium diganti natrium. Hurufnya kecil. Hurufnya kecil. Nah, ini pemakaian MSG tadi nggak lebih dari 5 mg per. Nah, efeknya kalau kebanyakan ini di mana? Nah, ini saya bilang tadi. Di sini Bu. Jangan banyak-banyak, karena kalau mengendap akibatnya apa? Suplai oksigen kalau tak kurang, pengendapannya makin banyak, nah itu akhirnya apa? Stroke dan sebagainya. Akibatnya ke sini Bu. Jadi kalau kebanyakan, kalau ini apa nggak banyak juga enggak sesuai takaran. Kalau sudah pakai ini ya jangan pakai, sudah pakai total ya jangan pakai. Dari kalau, nah ini rumus bangun MSG. Nah ini apa zat peniru rasa apa? Rasa. Yang apa? Ya, esen, ini orang bilang esen ya. Apa esen ya. Esen apa bahasanya, esen apa ini zat kimia semua. Ya. Kita bikin stroberi nggak mungkin kita meres stroberi, harganya berapa? Ya kan? Dikira sari jeruk. Dikira sari jeruk, itu padahal senyawa. Ini misalkan rasa buah jeruk, nggak mungkin. Jeruknya berapa? Produksi berapa? Ya kan? Padahal senyawa oktil asetat kan gitu Bu. Kalau misalkan mau senyawa jambu pakai amil hidrat, pakai nanas atau rasanya butil hidrat, terus pakai pala atau butil miristat, butil propionat, itu rum kan, kasih rum kan buat beda bagus. Apalagi nih kalau mau apa kolak pisang biar amil asetat kan gitu. SS. Nah ini Bu. Yang paling apa? Ya sekedar ingat salah sharing aja. Kan ini beleng kan
BP POM sendiri kategorikan oleh pengawet berbahaya dan ini apa? Film atau sebutnya ada orang bilang feeder, ketipet, obat pulih, obat gendar. Nah, kalau saya masih kecil ini Bu, saya masih ingat itu kalau saya mak saya gendar pecel ya. Ya, pecel itu. Gendar pecel ganti itu pakai kenyal-kenyal enak. Kerupuk itu juga pakai ya, Pak? Kerupuk gendar tuh pakai. Yang kerupuk gendar, semua kerupuk kayaknya ya. Hampir semua kerupuk ini pakai. Hampir semua kerupuk ini pakai. Pakai itu. Ini pembakaran merang ini bisa untuk makanan, Pak? Bisa, tapi saya ini terus terang, ini rekomendasi teman Bu. Tapi saya belum pernah coba. Saya belum pernah coba ini. Yang merang Klaras. Klaras juga ada, ini teman saya nyoba. Tapi untuk makanan? Saya pribadi belum nyoba. Oh iya. Kalau merang mungkin sudah di itu ya Pak, cincau. Ya, kalau merang, kalau yang cincau merang itu yang jelas sudah dipakai di cincau hitam sama dawet ireng. Dawet ireng. Tapi kan ini ya Pak, hitamnya itu pembakarannya itu kan nggak bagus juga ya. Pembakarannya itu masih kontroversial karena ada senyawa karbon. Sebenarnya kan masih saya nggak berani ya soalnya pembakaran. Ya, karena beberapa orang yang penyakit kanker kan tidak direkomendasikan untuk bakar-bakaran. Ini penggantinya. Nah, ini penggantinya BP POM. Orang bilang kalau Ibu beli itu STTP. Sodium tripolifosfat STTP. Ini yang biasa BP POM rekomendasikan. STTP atau E451. Kalau dibeli toko beli STTP itu kan penjual. Bakso biasanya pakai itu ya sekarang. Ya, sekarang bakso sudah mulai pakai ini Bu. Orang sudah pakai kadang-kadang. Beberapa bakso sudah mulai ini. Di beberapa pabrik Semarang yang tahu, maaf ini yang ada kandungan bakso itu sudah pakai ini. Sudah jarang pakai urat. Saya nggak pakai saya. Saya yakin itu nggak pakai, udah hafal sinilah produsen. Pakainya Pak, apa itu? Yang rumput laut itu karagenan. Ya, sudah dipakai juga Bu. Itu malah lebih safe dari ini Bu. Ya. Lebih aman dari ini. Nah, tadi kan kebanyakan dipakai di industri antiseptik. Jadi tidak dipakai untuk manusia. Ya. Tapi ini kan bahan pengganti borax kan, ini kan sudah ini beberapa yang bisa dipakai ya. Tapi konsentrasi kita nggak tahu ini. Tapi kan sekarang bilen kan udah mulai jarang, susah ya. Tapi nggak tahu belum juga masih didapat ya di pasar-pasar itu. Terus Bu, nah ini yang biasa ini Bu, formalin ya. Formalin ini kan biasa untuk pengawet mayat. Pakai biasanya di mie sama tahu. Tinggal kalau ini di mie biasanya lebih mengkilat daripada mie yang normal. Ayo tahu lah, kalau ibu-ibu udah hafal ini kan, mak-mak itu sudah tahu lah. Sudah biasa. Kalau pakai formalin agak baunya tuh lebih menyengat. Bau menyengat. Terus kalau di mangan itu agak getir gitu loh. Agak getir. Tetapi rata-rata Bu, produsen ini kan pakai ini. Cuma kadarnya yang berbeda. Nah, biasanya kalau sore ini nggak laku pasti ditambahi
formalin itu biasanya satu tak apa ya, Hmm. dan itu ke dalam ya biasanya kan di apa ya dia jual kalau tempat pasar-pasar itu kan pakai ini jerigen 30 liter yang dipotong atasnya itu kan. Nah itu satu gitu dikasih satu cup berapa ya, 1 sampai 20 mili lah, 10 sampai 20 mili. Kalau yang mie kering itu Pak, mie kering yang bukan mie instan itu pakai yang antioksidan tadi Bu, pakainya bukan. Oh, pakai semua yang itu. Ya, antioksidan tadi. Terus yang mie kering pakai itu. Pakai. Nah, ini kan nasi itu rata-rata kan dipakai di bakso. Tapi yang di mana beberapa anu juga jarang. Kasus ini kan sekarang sudah jarang mau. Ya. Karena sekarang peredaran formalin itu mulai dibatasi Bu. Di Tangerang karena mulai dibatasi. Ya, mungkin ya, kira-kira itu. paparannya, alhamdulillah ini sudah datang teman-teman kita yang lain ya. Ada Mbak Rosida, Mbak Rustina, Pak Mulyo Setiawan, Mbak Laila, Pak Lubab, monggo. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Puji Santoso bisa ditanggapi atau ada yang mau bertanya, monggo. Kalau bisa saya jawab Bu. Kalau enggak nanti PR. Insya Allah bisa lah. Ahlinya Mas Raisa. Oh ya, ini Mbak Laila mana nih? Ini Bu Rosita ini guru kimia juga ini. Iya, yang guru kimia itu kan lebih apa dari saya. Kalau belum ada dari saya dulu ya. Iya, monggo Bu. Ya. Tadi yang sakarin itu sebenarnya untuk ya orang yang diabetes itu, apakah itu juga tidak berbahaya bagi orang yang diabetes kalau sakarin itu satu. Kemudian ada juga pengawet alami yang citosan itu Mbak, dari cangkang ya, dari cangkang udang atau cangkang kepiting itu saya tanyakan. Terus kemudian tadi yang BHA yang antioksidan untuk minyak itu, nah ini diekstrak dari apa ya, masih penasaran saya. Kalau dari babi kan juga untuk dicampurkan ke sayur juga kena juga ya minyak sayurnya itu. Terus kemudian tadi tentang apa minuman yang di plastik. Nah itu kita kan sering menaruh aqua di mobil itu kan, mungkin kadang dibiarkan 2 hari di situ besok diminum lagi gitu kan, kena suhu yang panas juga ya di mobil itu. Nah itu bagaimana? Terus sekalian ya Pak ya pertanyaan saya. Kemudian tadi untuk kebanyakan garam itu ya yang maksimal 2000 mg ya. Ini yang dimaksud garam itu garam dapur atau semua jenis garam? Nah itu. Setahu saya yang satu ya Bu, yang pertama. Satu lagi Pak, yang tadi Pak Puji di pabrik gula itu. Nah itu kadang kita masih bingung tuh, ada gula yang putih bersih sama gula yang agak burem itu. Nah itu kalau apa putih bersihnya itu diolah lagi sehingga kurang ramah bagi tubuh kita. Kita milih yang mana gitulah sederhananya. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Yang pertama tadi masalah sakarin ya. Ya. Sakarin memang itu diciptakan untuk orang-orang yang diabetes. Karena tingkat kemanisannya yang tinggi, tapi itu tidak direkomendasikan orang-orang yang normal. Tetapi sekarang ini sudah sakarin sudah tidak direkomendasikan lagi Bu, terakhir sudah enggak. Karena efek samping yang efek sampingnya dalam jangka panjang tidak direkomendasikan lagi. Yang kedua pengawet citosan. Nah, saya pernah pakai itu. Memang citosan bisa digunakan untuk pengawet itu kan dari cangkang udang, kemudian dari kepiting ya. Cuma ini belum setahu saya belum diproduksi secara massal. Karena masih
skala lab dia oke itu, skala lab oke. Tapi untuk masuk ke skala industri itu masih masih banyak tahap. Jadi pernah kami sendiri juga pernah mengekstrak ditosan. Memang bagus kita pakai, tetapi untuk kita sampai ke industri itu harus melewati tahap bench scale. Bench scale itu persis di dalam skala produksi, tetapi masih dalam tahap batch, prosesnya batch. Setelah kita coba dalam bench scale, kita kesulitan di dalam proses pilot plan, kemudian di dalam industrial itu kita susah karena apa? Satu, pengadaan bahan baku dari mana? Sulitan banget, Bu. Maka itu tidak efisien ketika dikembangkan dalam skala komersial. Ini dari sisi teknik, Bu. Dari proses ya, dari kimia proses ya. Gitu. Kemudian saya tambahkan lagi, memang itu bisa. Kita bisa dulu bikin ditosan dan sejenisnya, tapi masih dalam skala lab. Gitu. Skala lab oke, tapi belum dalam skala industri. Jadi barangnya memang itu masih susah didapat. Kemudian yang ketiga apa, Bu? BHA. Nah, BHA itu memang awalnya dari yang paling banyak BHA itu awalnya diekstrak dari daging babi, Bu. Nah, awalnya, tetapi sekarang teknologi itu sudah bukan dari ke sana, yang di Indonesia itu yang beredar sudah dalam proses sintesis lagi. Jadi tidak lagi dari babi, tapi sudah dikembangkan proses sintesisnya. Jadi yang beredar di kita itu insya Allah aman. Jadi itu kan termasuk bahan antioksidan tadi ya, pengawet tadi itu aman. Kita aman. Memang diakui ya bahwa itu menggunakan babi itu semua senyawa ada di situ, ekstraknya ada di situ, dan itu murah-murah. Manfaat. Dan itu segala ujian kita juga. Ya kadang kita heran kenapa itu babi disebut semua hampir senyawa sintesis kita ekstrak dari babi itu ada. Cobaan untuk kita. Ya itu dan murah banget, ongkosnya sangat murah. Murah. Itu mau ekstrak dari babi itu apa saja ada. Tapi ya itu dengan tingkat risiko yang tinggi. Terus yang ke pertanyaan keempat tadi. Tadi yang kemasan plastik. Cek di pantatnya. Nah, pantatnya ada segitiga recycle itu. Iya. Kalau bahannya itu angkanya 2, kalau nggak salah 2, 3, itu kena panas sedikit masih aman. Nah, bahannya biasanya ada tulisannya PET. Itu aman. Tetapi kalau tulisannya 7, nah itu harus hati-hati. Ada tulisan 7, ada 7 buahnya. Gitu. Karena patirkan itu kan nanti perlu disosiasi terasosiasi ke sana di dalam maka beberapa kasus ditemui bahwa ada galon itu yang ada kandungan mikroplastik. Kemudian apalagi ya Bu? Tadi garam, kandungan garam yang di mie kalau nggak salah ya, kan mie instan itu garam sampai 1.500 itu, ya, itu artinya itu garam apa Pak? Satu dalam bentuk Na Bu. Na. Sepengetahuan saya apapun garam itu Na, jadi itu kayaknya kalau itu 2.000 total sehari kita harus. Garam itu kan adalah bentuk NaCl, tadi kan macam-macam senyawanya itu kan. Ada Na-nya, dia ada N-nya kan gitu. Itu di total asupan itu maksimal di angka 2.000. Dan ini satu bungkus mie instan aja 1.500 ya Pak? 1.500.
1.500. Artinya kalau kita sudah makan mie instan satu, ya garamnya kurang. Tapi kan kita nggak sampai detail ke sana kan enggak. Iya, mie instan telur asin. Telur asin gitu. Ditambahnya telur asin nih lauk itu. Asin kan. Memang nikmat, Bu. Saya sendiri juga kadang-kadang begitu betul. Benar. Ya, kuis yang enak. Masalahnya enak di mulut, Bu. Enak. Enak di mulut tapi tidak enak di. Selanjutnya. Satu gula, Pak. Gula pasir. Kemarin kebetulan kami muter ke pabrik gula. Gula itu ada prosesnya macam-macam ya, Bu. Yang jelas gula itu kalau yang putih itu ditambahkan senyawa untuk memutihkan senyawa pemutih. Kalau salah pemutih macam-macam seperti itu. Itu kan tidak. Nah, juga sebelum kalau memang tidak dipakai itu biasanya nanti di proses pemutihan itu dia dipakai kapur. Di Indonesia itu kalau pabrik-pabrik yang lama, pabrik lama itu pakai pemutihnya pakai kapur, Bu. Air susu kapur, kemudian ditambahkan situ, kemudian ditambahkan senyawa klofulan, kemudian itu diaduk, kotorannya mengendap, nah bening itu baru kemudian dilakukan di pan masakan. Nah, itu gulanya nanti tergantung jadi warna sebelumnya. Ada yang putih, ada yang agak coklat. Pengalaman kami selalu menganjurkan kalau beli gula jangan yang terlalu putih, yang rada-rada coklat. Rada-rada coklat itu relatif lebih aman. Oh iya, tapi nggak coklat banget ya. Dulu kan pernah yang coklat banget itu juga diprotes. Katanya itu karena belum pengolahan lagi atau masih setengah matang gitu kan. Ya, itu baru setengah matang, jadi packaging. Berarti harus yang tengah-tengah ya, Pak ya? Nggak putih banget sama nggak putih banget ya. Kalau nggak inilah. Nah, gula yang putih kan ada gula yang putih itu gulaku itu ada dua jenis itu. Ada gula ada yang coklat, ada yang putih, berarti kita ambil yang coklat ya. Kami sih selalu kalau ditanya ya sebaiknya beli yang agak coklat. Ya, agak coklat. Karena prosesnya dia lebih safe lah. Nah, ada lagi gula, kalau Ibu dengar gula rafinasi itu juga ada. Oh ya. Ini Pak Yen mau tanya, monggo Pak Yen. Oke, matur nuwun Bu Sati. Om Puji ini saya ngawali dari pedang bermata dua tadi itu loh. Kimia itu kan sebenarnya kan sangat bermanfaat sekali. Awal mulanya banyak membantu kan gitu ya. Tapi kok matanya kok dua, mau satu kenapa gitu loh. Jadi yang satu itu mesti dampaknya atau penyalahgunaan. Terus dosisnya berlebihan dan lain sebagainya lah kira-kira gitu. Nah ini setelah dengerin Om Puji presentasi dan menjelaskan itu kok sepanjang kehidupan kita ini kok kata ora ono sih tetap bebas dari sing medeni tadi itu. Ya, mulai dari awal misalkan kita ini kan paling dasar, paling bawah anak kecil dulu kan senangnya sama warna. Terus minum es kompor dikai warna, jebule sumbo. SD ngombe es kompor Pak Bang seneng banget ya jebule sumbo. Terus mundak meneh gitu. Mundak meneh mangan sing iso pirang-pirang dino diingat macam-macam kayak pengawet jebule. Padahal nak bodoh sok-sok pesen lontong. Nah, jebule ono blenge apa bleng. Lontong enggak, kalau lontong enggak loh. Nak tuku. Oh. Gawe dhewe yo mungkin ya ora, tapi kan sok-sok partai besar no kan ya masal tuh. Kita nggak tahu, mertua pengawet. Terus
tuku soto rada gede meneh nyoto ning warung, jebule dikai penyedap. Micin, MSG dan sebagainya. Nah, nggo penyedap iki ketok kurang piye. Malah digoleki apa moto. Jadi levelnya itu kan mulai dari pewarna, pengawet, penyedap. Ya yang terakhir ini loh, yang terakhir kita kok rasa dimaafke. Peniru rasa. Ngece banget tau wi. Peniru rasa. Jadi pengen ngombe jeruk jebule dudu jeruk kan ngono tau wi. Pengen ngombe apa pengen jus melon apa mangan jebule dudu melon gitu. Jebule iso digawe. Nah, artinya di dalam perkembangan kimia ini awal mula yang apa ya, yang diciptakan oleh para saintis ini kan ya tidak disalahgunakan kan, pinginnya kan begitu. Sangat bermanfaat itu sing apa jenenge bermata satu tadi. Nah, mata duanya itu biasanya industri, komersial, pengen untuk cepat untung lah gitu kan. Terus akhirnya segalanya itu dilakukan. Nah, gimana ini apa nih ya satu kata kunci apa ya edukasi atau apa ya yang di masyarakat ini biar safe gitu loh, aman gitu loh. Karena bayangnya ceritanya Om Puji tadi itu katanya sauripku ki yo isine kuwi tok mau kayak apa wis ora kan makanya apa cilik kata itu. Loh, dulu kos-kosan itu mie instan bolak-balik ya. Pangger isuk megah lunga no kan gawe mie no. Mie instan mas anak kos-kosan iki karo Indomie iki wis akrab banget ya no sari mie. Betul. Dan kita semua saya kira itu menikmatinya dengan segala itu. Nah, artinya gini, bisa enggak ya kimia juga lah. Ini masih kimia loh ya. Kimia juga bisa enggak menciptakan tadi yang apa antioksidan itu yang yosing tenanan gitu loh. Karena sementara ini sering kimia ini kan dijadikan sebagai terdakwa, tertuduh ketika berhadapan dengan apa yang dinamakan alami, natural, dan sebagainya ini loh. Apa enggak bisa kimia ini membela diri? Saya kok belum pernah dengar gitu, misalkan gini ya, promosi, ini mie sehat, kimianya, unsur kimianya sedikit. Apa sih ngono? Mie kurang. Tadi pedang bermata dua itu, yang satu itu tadi sudah wis koyo ngono kae. Nah, itu bisa nggak kimia ditampilkan dengan wajah yang berbeda? Tadi Om Puji kan ada dua ini kan, dua pedang itu, dinggo sing apik apa dinggo sing elek. Elek iki diminimalisir gitu loh. Tapi masalah labelnya kimia. Tapi sekarang itu kan seolah kimia ki elek sing herbal ki apik. Kimia elek sing alamiah apik kan gitu toh. Ya. Ini monggo lah ini pokoknya. Ya memang selama bertemu itu memang lebih banyak ke kimia itu lebih banyak ke pedang sebelah itu. Memang itu selalu jadi kambing hitam. Selalu jadi kambing hitam. Nah itu memang maka sebenarnya ini hal ini maka ada regulasi yang mengatur. Sebenarnya ini adalah BPOM. BPOM ini sebenarnya sudah diatur, semua sudah diatur. Ya tadi. Kalau kita ngikuti regulasi BPOM, berapa itu ongkos produksinya? Sedangkan kita ini yang nggak munafik, maunya kita harga murah, ya kan? Maka timbullah level-level industri itu. Gitu. Kalau memang kita mau branding kimia bagus, ya apa ya? Aku uang kimia juga susah, belum mau dari mana. Jadi aku sendiri juga nggak bisa jawab. Seperti ginilah, nuklir misalkan, nuklir itu ya ibarat dua sisi mata pedang. Satu kalau untuk damai, ya bagus, sama dengan kimia. Bisa juga untuk bom, ya jelek, kan gitu. Itu. Memang saya sendiri orang kimia itu, aku nggak bisa bela. Kimia bagus sepanjang pengalaman saya keluar masuk pabrik itu ya selalu jadi tertuduh. Saya nongol ketika sudah terjadi tertuduh. Pabrik kena kasus. Jamu misalnya, jamu tradisional, wah campuri
bahan kimia. Nah, branding itu seperti itu. Jadi ya saya juga nggak bisa jawab terlalu banyak. Tetapi memang diakui kimia itu memang mempermudah kehidupan sehari, jadi gampang. Ini nek ngombe apa rasa jeruk tinggal beli apa rasa jeruk ya toh. Pengen rasa melon tinggal itu satu saset bangun gitu. Gampang. Nggak perlu ekstrak melon. Gampang. Tapi sisi lain efek ke depan. Memang ibarat dua sisi mata pedang, tinggal kita sebenarnya menyikapi ya. Makanya saya bilang kita jangan terlalu banyak tahu kimia, bingung. Aku bingung ngejar lalu data bingung. Jadi kalau membranding kimia untuk bebas tuduhan itu saya dari beberapa komunitas yang saya ini tuh masih iya, lepas dari tertuduh itu belum bisa. Itu maksudnya. Seperti aku misalnya masuk jurusan teknik aku kurang ngerti ya. Kira-kira itu Bang Tul, mungkin jawaban ini tidak memuaskan Bang Tul. Ya, memuaskan. Tapi aku mau cerita sedikit ya. Ini cerita menarik yang ada di Jogja. Tadi kan kelihatannya SN itu kan, jadi di Jogja itu ada roti itu mereknya tetap SN itu dengan bangganya loh. Artinya kalau kita bahas dari kimia itu kan peniru rasa itu sebenarnya sah-sah saja di tubuh ini nggak terjadi apa-apa atau bagaimana? Oh, ya sudah, wong saya itu juga pengennya SN kok, nggak buahnya yang beneran gitu. Orang itu tahu atau nggak tahu sebenarnya. Lah ini saya bingung gitu. Ramai juga itu anunya apa warung tokonya itu belanja juga banyak itu. Lah kan macam-macam wes ngomong dulu bahwa ini SN gitu loh. Bukan buah dalam arti apa sebenarnya, tapi ini adalah peniru rasa. Tapi secara bisnis itu juga bisa laris gitu loh. Artinya bahwa yang salah pun kok ya dijual kok ya laku gitu loh. Apa mereka nggak tahu atau lembaga konsumen itu nggak gerak untuk mengingatkan atau gimana? Nah itu terjadi di Jogja. Ya, bukan hanya di Jogja tuh, itu di Tangerang juga terjadi. Itu iya. nanti bukan laris kok. Ini biasa. Kamu tahu misalkan saya tidak sebut ya makanan ringan. Makanan ringan. Belum lama ini kok aku memperbaiki sistem proses dia. Kelakannya aku perbaiki di pabrik tangga, saya nggak mau sebut pabriknya. Itu dia pakai karamel asli. Nah, itu kan saya suruh ngecek benerin bisnya, mbahnya. Saya bilang kalau warna dipakai karamel itu pasti dipetah. Kasih bakteri normal itu petah. Ini enggak, pasti bapak bakteri enggak ngaku itu dia pakai warna karamel flavor dari Cina. Terus pabrik coklat di Tangerang itu juga ini. Saya pikir gulanya pakai gula murah. Terus dia pakai yang jelas, dia pakai yang jelas. Kalau rumput permen coklat ini perkara rumput minyak juga. Itu. Makanya sebenarnya kalau mau enak itu malah happy tuh. Berbagailah orang yang nggak tahu berarti. Makin nggak tahu tuh makin makan makin happy. Kalau tahu tuh makin nggak happy, khawatir begini. Wah. Padahal orang yang nggak tahu itu soal tidur nyenyak berarti kan. Iya, sudah tidur nyenyak. Ya sama dengan maka Gusti Allah, kenapa kita nggak tahu matinya kapan? Biar kita tidur nyenyak tuh. Gitu. Tidur nyenyak. Nanti kenyaan, Pak. Moga-moga hati saya. Ya, memang seperti itu ya Pak ya keadaan sekarang. Tapi bagaimanapun ya mungkin orang yang tahu kimia itu justru Pak memberi contoh.
memberi batasan kan tadi seperti yang disampaikan Pak Puji kan memberi batasan ini berarti kita kalau boleh makan mie tapi kan paling seminggu berapa kali. Nah, batasan-batasan itu terus tidak makan sembarangan ya. Karena hampir semuanya itu agar-agar, jeli kan terasa semua. Bahkan ada Pak Yen, daging aja ditiru rasanya. Iya, nah, ada perasa daging. Ada. Jadi mungkin dia bahannya bikin bakso apa-apa itu dengan dagingnya yang enggak terlalu banyak dicampur apa? Terus tambahi perasa daging, jadi terasa daging sampai seperti itu juga. Misalkan Bantul, ini Bantul, wah Pak Kulit empelep kuning pabrik nugget, kenapa kalau dia nugget? Yes, sosis apa kalau dia sosis? Iya betul. Yes, loh bener. Udah gue tahu produksi cireng lah paling pabrik Tangerang, ora bakal itu ya. Yes. Belum lihat pemutihan minyak goreng dulu. Oh, berarti itu minyak goreng jerantah yang dikumpulkan orang itu diolah lagi menjadi minyak lagi bisa. Jadi putih nih. Itu jadi putih jernih lagi bisa. Kalau pengen jernih tak ajari. Oh. Baik ya, coy. Ya. Aku tuh besar di lapangan. Jadi sejak saya masuk kantor, kerjaan saya itu keluyuran, Bu. Keluyuran pabrik ke pabrik. Karena dulu kan ada namanya KOWABA, Koperasi Warga Batan, itu cari-cari proyek di industri, apa aja dijual. Atau pabrik butuh A, dari A perbaikan apa. Gimana ini kalau wujudnya gerakan bisa nggak yang kita pengen apa ya, semua makanan itu ya sing bener ngono ki lho mau. Nah, itu sebenarnya Bantul, ini adalah peran pemerintah dalam hal ini PT PON itu Yayasan Lembaga Konsumen itu yang harus inilah apa mereka lah. Pengalaman kami itu di Malaysia lah, tetangga lah, itu tiap pagi ada pegawai kerjaan yang ngecek itu, Bang. Jadi ngecek pasar kira-kira mana yang nggak benar, dia bawa ke satu-satu. Nah, nggak benar, dia tarik, dia tutup, dia cek ya pasti yang jual di pasar. Jadi datang sebelum itu dia sudah muter di pasar untuk ngecek produk-produk daging, produk-produk apa ikan segar yang dijual di itu ada petugas kerajaan. Kalau sini ASN pemerintah, sana namanya pegawai kerajaan. Tapi itu 5 tahun yang lalu, sewaktu kami masih keluyuran di sana. Setelah kita hari ini kan aku udah nggak di sana. Ya, berarti memang itu tanggung jawab pemerintah ya. Yang kami seharusnya pemerintah. Tapi sudah ada BP POM. Ya. Memang sebenarnya ini pengawasan di bawah mereka. Pemerintah juga sudah ini Pak untuk penanggulangan stunting itu kan ke remaja-remaja. Ya. Kan dari remaja itu akhirnya nanti ini banyak kasus anak-anak bayi. Nah itu pada kesulitan bicara kadang, terus kemudian autis dan lain-lain itu kan ada urutannya sampai ke persiapan anak-anak untuk dalam makanan dan seperti itu. Nah, efek pemakaian bahan kimia itu ke depan jangka panjang. Itu antara ya kasus-kasus seperti ini. Makanya terakhir itu kami disuruh untuk ini masih hubungan dengan ini teknologi pengembangan pengawetan makanan tanpa bahan kimia. Itu ya. Jadi beberapa bahan kimia itu tidak cuma diawetkan dengan tadi. Kalau dia masuk dalam mass industrial, dia pakai dengan namanya ethylene oxide. Ethylene oxide. Nanti kalau ada kesempatan saya bicara lagi, mungkin ya sharing saja. Yang dulu ekspor kita sampai tertolak, itu kan gara-gara ada namanya jadi ethylene oxide itu memang jauh lebih berbahaya dari yang saya sebutkan tadi. Tapi itu harganya sangat murah. Apa Pak?
Makanan juga. Untuk pengawet Pengawet besar. terasa. Jadi pakai gas ethylene oxide-nya itu seperti itu. Kita kan pernah ditolak itu. Produk kita ditolak di negara-negara itu kan gara-gara teknologi pengawetannya pakai ethylene oxide. Kalau itu murah. Tapi celakanya produk yang diekspor ke luar negeri itu, produk kita yang diekspor ke luar negeri itu sudah pakai teknologi radiasi. Jadi diawetkan dengan sinar gamma. Itu jauh lebih safe. Karena tidak menimbulkan dampak. Itu yang diekspor, Bu. Oh, gitu. Ini pengawetan dengan sinar gitu ya? Pakai nuklir ya? Pakai nuklir. Disinari kan? Ya, disinari. Ada sinar X yang bisa pengawet. Ya, sinar bisa pakai sinar gamma, bisa pakai sinar berkas elektron, bisa pakai sinar X. Tidak merusak sel-selnya. Tidak, jadi itu targeted, jadi tidak merupakan. Bagus itu malah. Untuk sinarnya ya. Perkembangan bakteri ya. Nah, kebetulan kita sudah mengonstruksi, kemarin kita konstruksi sudah jalan. 2017 sampai 2020, 3 tahun, sekarang sudah beroperasi sih. Nah, beberapa produk ekspor itu Pak sudah pakai itu. Ya, seperti gini, bumbu Indomie yang diekspor itu dipakai teknologi radiasi. Permintaan klien karena, tetapi yang dijual di dalam negeri itu tidak pakai. Loh kok bangsane dhewe malah dikeki sing ngono. Nah, yang takon pemerintahmu tuh. DPG sing wis apa ya sih ya. Sing apik-apik gawa metu. Apik-apik gawa metu seperti mangga getong. Itu harus di balai karantina kalau nggak di teknologi sinar radiasi itu yang nggak mau terima pasar tertolak. Nah kita pakailah gas ethylene oxide. Wah, gue udah pinter tuh. Mulanya kalau gini hasilnya ya. Kayak aku nggak mau. Makanya sisa-sisa aja boleh pengawetannya yang ngono. Nah, kita kasih ampas-ampas gitu. Ampas ya. Aku tak pinter dul. Ya kayak. Okay. Monggo yang lain. Yang lain. Ustazah Rosidah mana ini? Yang lain pasif ini ya. Peserta aktifnya hanya 3. Enggak, ini sekedar ini tuh apa dari ngaca ini kan kita hanya ya seperti sarannya dari Pak Dokter ngomong gitu. Jadi saya juga nggak ngomong serius. Nanti kalau saya ngomong serius apa kayak di dalam ya nanti terlalu bicara apa ya terlalu detail kan ya enggak. Masa teman-teman itu diajari apa? Reaksi redox, elektron, segala macam. Biar marem karo Pak Basir kok. Biar ra paham saiki mumet. Pemerintah aku tuh saya bingung tuh. Jadi mungkin dari semua ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kimia itu sangat bermanfaat bagi hidup manusia. Nah itu tergantung pada cara penggunaannya. Seperti itu aja intinya ya Pak ya. Kita berharap bahwa pemerintah berperan aktif ya untuk mensosialisasi tentang bahaya-bahaya penggunaan bahan kimia seperti itu sehingga generasi penerus tidak menerima akibat dari ketidakmengertian mereka sehingga apapun dimakan kemudian yang penting enak. Nah itu yang prinsip yang mungkin keliru nggih. Semoga minimal untuk memberitahu mungkin anak cucu kita kalau minum es ya jangan sembarangan. Kalau bisa nanti ya dibawain bekal es sendiri, bawain dari rumah ya memang gak repot. Ya, saya juga sudah berusaha karena saya menyadari resikonya juga saya mungkin punya
risiko juga karena sakit kanker dulu adik saya, jadi saya insya Allah sangat hati-hati, termasuk produk Pak So itu enggak karena tidak terlalu disukai, enggak apa-apa. Kita produksi yang itu merusak generasi kan menjadi beban bagi kita semuanya. Maka mungkin apa kita tutup, Pak Dul boleh buka dulu untuk kita foto, Pak. Sudah Bu, saya sudah OT-OT. Sudah monggo. Tadi sudah di awal. Oh, mungkin dari saya apabila ada salah dan kurang saya mohon dimaafkan. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, matur nuwun semuanya, matur nuwun.